buat absensi di kolom chat. NPM nama mulai sekarang. Sudah semua? Ada yang belum? Apakah ada yang belum absensi di kolom chat? Sudah semuanya. Tapi belum pernah di kotanya sih. Perlu dua sama saya. Jadi 21. Tapi sepertinya yang absensi belum semuanya. Baru 16 orang. Baru 17 orang. Kemana nih? Mohon Masuk maaf Pak, ke... suara Bapak putus-putus Pak. Oke. Sekarang bagaimana? Sudah Sekarang Pak, bagaimana? sudah jelas. Yang tadi ke terlalu bawah. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih ya Mbak. Yang belum absen silahkan absen. Ini jumlah yang masuk dengan yang absen nggak sama. Sorry. Yang masuk baru 22, yang absen sekitar 17-an tadi. Ditinggal nih. Saya minta di awal ini saya kepengen on cam dulu deh, biar kelihatan sebelum kita mulai. Nanti setelahnya kita bebas. Coba dibuka on cam aja. Karena pertama kali kita perkenalan secara visual ya. Sambil saya panggil satu-satu, sebut ya namanya. Angkat tangan atau resen nggak ada sini. Ngomong iya ada hadir gitu ya. Ica mana Ica? Ica-nya belum kelihatan. Apa tampilannya terbatas. Tapi ngomong, oh iya Ica-nya menutup kameranya. Febriana. Hadir Pak. Oke. Yang baru masuk absen ya. Amanda.
Oke. Mukanya separuh. Nah, agak ya full frame muka gitu ya. Jadi jangan pertama kali doang kita silaturahmi visual muka gitu ya. Amanda. Oh, udah tadi ya. Putra Malik. Mana nih gambarnya? Belum muncul kameranya. Putra Malik, jangan buka tapi nggak akses ya, nanti nggak tahu. Hadir, Pak. Nah, gitu. Sahrul. Ininya udah, Pak. Jaringannya. Hadir, Oh Pak. iya, iya. Iya, iya. Jadi bersuara, jadi saya tahu. Langsung mata saya mencari Hadir, Pak. paling nyala. Oke. Kemudian Sahrul Aziz. Nggak dengar itu pakai headset tuh. Saya bisa Hadir, lihat. Pak. Oke. Ya, Rafli suara Mahardika. daerah saya lagi berisik. Oke, oke. Raffi Hadir, Pak. Mahardika. Oh, Hadir, ya. Pak. Baik. Lintang Kinanti. Hadir, Pak. Mana nih? Oke. Baik, Lintang. Dila. Dila. Hadir, Pak. Ya. Amalia. Hadir, Pak. Mana nih? Oh iya, ya. Amalia. Terus Firdan. Hadir, Pak. Firda, Pak. Ya. Heru. Ada, Pak. Mana? Oh ya. Ovita. Hadir, Pak. Oh ya, lampumu dari belakang atau dari atas persis. Sehingga ketutupan shadow ya. Rizky. Hadir, Pak. Oke. Aldiana. Hadir, Pak. Oke. Dian. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, lagi di mana? Di luar apa? Kok suaranya? Query. Hadir, Pak. Oh ya. Brian. Hadir, Pak. Hadir. Brian. Ya, oke. Indra. Hadir, Pak. Oh ya. Glady Zavira. Hadir, Pak. Mana? Oh ya, ini tadi yang hubungin saya. Ketua kelas ya, Pak Glady. Iya, Pak, benar. Selamat berjumpa dengan saya. Berarti nanti kita selalu terhubung kalau ada apa-apa ya. Kevin. Hadir, Pak. Hadir. Ya, ya. Udah habis. Ada yang belum sebut? Saya, Pak. Siapa? Herdita. Virial, Pak. Udah absen? Udah, Pak. Baru saja? Bagaimana? Enggak Oh iya, ada. Pak, saya belum, Pak. Kok nggak ada namanya Herdi? Di atas Ovita, Pak, kalau di saya. Oh, Herdita. Oh ya. Ya. Herdita Irfan. Tadi yang pertama kali tak panggil belum muncul tuh Ica. Saya, Pak. Hadir. Mana ya? Saya, Pak. Ah ya. Ada yang belum absen? Yang sudah di kamera? Semua absen ya? Saya akan selalu mengabsen. Ya untuk saat ini karena kita ketemu, jadi saya
pertama kali jadi perkenalan lah. Tapi nanti kalau minggu-minggu selanjutnya nggak usah on cam, silahkan lah, saya bebas saja. Yang penting kamu menghargai saya, kamu menyimak apa yang saya sampaikan, dan selalu bertanya kalau ada masalah, dialog gitu ya. Jadi kita adalah teman, tidak ada yang lebih dari kita satu dengan yang lainnya, kita sama-sama belajar. Baik, kalau gitu hari ini saya akan mulai. Tuh ada yang masuk lagi. Yang baru masuk, Mbak Ilya Hilul Bashar, tolong langsung absen. Absen dulu, Mbak. Ini anggota kita ada 26 ya, bukannya. Iya, Pak, benar. 26 ya. Jadi hari ini yang belum, tadi yang baru masuk siapa namanya? Tolong yang baru masuk, Mbak, absensi di kolom chat dulu, Mbak. Nama, MPM nama. Saya baru nulis ya, Pak. Oh ya, Oh ya, Pak, mohon izin. iya. Untuk mahasiswa yang bernama Arif Purwanto sedang izin sakit karena dia masih dalam perawatan setelah pasca operasi, Pak. Oke. Mudah-mudahan segera pulih. Amin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Nanti temennya bisa meneruskan kalau ada tugas. Kemudian udah 26. Kurang satu dia. Oh, tadi ya temannya yang sakit ya. Oke, kalau begitu silahkan, opsinya silahkan, terserah Anda mau di on cam, mau ditutup silahkan. Kalau saya mau tak saya tutup karena biasanya saya kalau ketika presentasi, kalau nggak saya tutup, masalah jaringan jadi malah nggak bergerak. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Yang penting komunikasinya terus. Saya izin share, saya tutup cam saya, takut nanti malah hang. Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Iya, Pak. Suara saya bagus? Iya, Pak, terdengar jelas. Oke. Tolong nanti Mbak Gladys terus ya sebagai jubir ya, wakili teman-teman yang lain supaya nggak on mic semua kalau ada masalah apa. Tolong, saya mau ngobrol-ngobrol dulu ya sebelumnya. Teman-teman ini kan kita nanti sebenarnya jadi daring. Saya hanya sendirian, bukan daring, kita tatap muka, kita ketemuan. Apakah secara pembagian itu sudah dibuat oleh kampus atau kita buat sendiri yang hadir dan tidak yang hadir itu? Menurut info yang saya dapatkan, Pak, itu ditentukan oleh Sekjur melalui genap ganjilnya NPM. Oh, begitu. Iya. Ya, itu kalau gitu berarti hari minggunya gantian ya. Minggu genap, minggu ganjil sesuaikan dengan nomor MPM kali. Iya, Pak. Itu enggak ngaruh ya nomor MPM? Mengapa, Pak? Mengaruh kenapa? Ngaruh jumlahnya enggak?
Bisa nggak kemungkinan ganjilnya 10 terus yang genapnya 17 gitu? Untuk itu saya belum ngurutin ya Pak, tapi kalau misalnya secara absen itu kami sudah mengurutkan. Ya, ya. Ya, berarti itu disepakatin kalian dengan jurusan ya. Cuma Iya. tadi saya coba kamu cek MPM-mu, hitung semua kan bisa jadi nggak berimbang karena bisa acak gitu. Tapi kalau misalkan karena kalian MPM-nya bisa beda-beda. Tapi kalau urutan angka absensi bisa pasti. Kalau 27 ya paling enggak ada separuhnya ganjil, separuhnya genap kan gitu pasti. Tapi kalau MPM bisa tentu ada kemungkinan tidak berimbang gitu. Ada banyak kan yang sedikit. Jadi silahkan itu diperhatikan nanti supaya ada keseimbangan. Nah, tentunya saya nggak tahu pasti ada kalau misalkan teman-teman ada yang nggak bisa hadir karena suatu hal tertentu itu bagaimana juga ya? Apakah terus ikut daringnya? Pak, mohon izin bertanya jika untuk selama bulan Ramadan itu kita tetap offline apa diadakan online perkuliahannya? Ya selama ini sih tetap tatap muka. Yang tatap muka selalu saya. Kalau teman-teman separuh di rumah, besok gantian separuh di kampus. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya memang alangkah baiknya itu bisa ketemu semua, cuma aturannya begitu ya. Jadi memang itu ya yang harus kita perhatikan. Jadi terjadi kalau Anda sakit ya jangan masuk loh. Kalau saya sakit ya jadi online semua. Dan akan di reschedule setiap seminggu sekali. Acaranya mau tatap muka apa enggak. Ada diskusi yang lain nggak ya sama dosen yang sudah sama-sama yang akan tatap muka nanti? Ada diskusi apa yang kira-kira perlu diperhatikan? Untuk dosen SBEN, ini sih Pak, selama Ramadan itu tidak diadakan tatap muka. Makanya saya minta konfirmasi dari Bapak. Oh ya, saya kurang tahu, aturannya nggak ada soalnya, setahu saya. Atau mungkin saya yang kurang tahu, terlambat informasinya. Itu katanya dosen Asben begitu karena aturan atau katanya dia sendiri? Untuk dia sendiri. Oh, Iya, untuk beliau sendiri. berarti berjalan sekitar 4 kali ya? 4 minggu ya? 4 kali? Atau 3 minggu? Untuk untuk offline-nya Pak maksudnya? Ya, offline-nya ketemunya. Untuk offline selama sebelum UTS itu diadakan 2 kali Pak. Sebelum UTS 2 kali? Ya. Kebagian offline-nya karena kan sebagiannya lagi terpotong sama bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada 5 kali ya paling nggak? 5 kali atau 4 kali rencananya? 4 kali Pak. 4 kali. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Jadi itu kalau nggak salah itu aturannya itu kita itu ada 16 pertemuan. 7 kali pertemuan. 10 kalinya itu kita ketemuan tatap muka. Yang 4 kali kita nggak tatap muka. Yang 4 kali itu bisa kelas. Nah di dalam 10 itu tatap muka semua. Setahu saya begitu.
Kalau misalkan 10 itu masih ada kurang, ada 3 kali misalkan daring, 7 kali tatap muka, ya mungkin bisa masuk akal. Tapi kalau itu dosennya siapa ya? Nanti biar saya diskusi juga ya. Ibu Ade Shofa, Pak. Oh, ada sofa. Iya. Yang nyalain nggak ya dia? Apa saya yang tahu nggak tahu. Berarti kalau dia 4 aja udah di awal semester. Dia 4 tuh di 4 minggu di dalam ruang 10 minggu itu. Jadi tinggal 6 minggu. 6 minggu nggak masuk juga sebetulnya. Harusnya 7 minggu paling nggak. Saya kurang tahu tuh ya. Coba nanti. Ketika pertama kali masuk saya tanya sama dosen. Kita kan ketemu minggu depan ya berarti ya. Iya Pak, benar. Minggu depan. Sebetulnya saya agak bingung juga. Maaf ya ini agak terlalu lama nih. Tapi harus dipastikan. Saya kemarin nanya sama jurusan. Hari Senin ini termasuk minggu keberapa? Dia jawab minggu pertama. Karena minggu pertama Senin kemarin adalah libur. Jadi mulainya hari Selasa. Ini minggu pertama. Kemudian berarti pertemuan itu dilakukan 15 mulai minggu depan. Katanya begitu. Tapi minggu depan itu sebetulnya jatuh minggu ketiga versi yang hari Selasa. Untuk versi yang hari Senin itu minggu ketiga itu minggu depannya lagi. Bukan tanggal 15. Coba nanti gimana caranya biar apa ya nyambung nih. Ya, jadi situasinya seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada perkembangan lain, misalkan dari dosen Aspen, ada dosen lagi struktur. Ini strukturnya struktur 1 ya? Iya Pak, benar. Siapa dosennya? Pak Remi. Oh, Remigius. Udah berarti udah masuk ya? Iya. Hari apa itu Mbak? Hari Senin ini, namun beliau sedang berhalangan hadir, jadi digantinya untuk hari Jumat. Tapi jadwalnya hari Senin? Ya, setelah Bapak ini. Dia itu studio sama saya. Kenapa Pak? Tatap muka nggak? Dia Oh, tatap iya. muka nggak? Iya, tatap muka juga. Wah. Sama. Oh, berarti kemungkinan ya. Senin teman saya Pak Remi berarti kalau ke Karawaci. Oke. Baik. Ada lagi ya? Karawaci studio 1-nya apa sekarang katanya? Kenapa Pak? Di sini agak Materinya apa? Materinya apa? Oh, belum masuk Pak. Baru pertemuannya nanti hari Jumat, pertemuan pertamanya dengan beliau. Oh iya sama ya. Iya. Ya, Jumatnya nggak permanen kan? Tetap permanennya hari Senin. Enggak Pak, tetap hari Senin aja. Oh iya, saya nggak punya teman, saya kepengen punya teman soalnya ke Karawaci. Bisa barengan ya Pak sama Pak Remi. Ya barengan mungkin bisa tidak, tapi di sini di Karawacinya ketemu. Soalnya saya kebayang sepi banget biasanya. Soalnya cuma 3. Baik, saya mulai ya. Terima kasih atas keterangannya, Mbak. Nanti sambil jalan kita atur-atur. Ini nggak usah baca semua ya. Nanti paling saya kasih saja. Jadi kita itu yang pengetahuan yang penting adalah pengetahuan dasar mengenai jenis dan karakteristik bahan bangunan dan penerapannya dalam desain rumah tinggal. Kita akan membuat rumah tinggal. Namun sebelum rumah tinggal kita nanti akan membuat pagarnya dulu. Jadi untuk pemanasan minggu pertama itu pagar. Yang diharapkan sikap keterampilan umumnya adalah Anda nanti kemampuan menyajikan desain dalam bentuk gambar. Kemudian dengan menerapkan kaidah gambar arsitektural dan struktural. Jadi arsitektural dan struktural. Mungkin nanti di SPA ini akan banyak dibantu di strukturalnya Pak Remi.
Nah, arsitekturnya di saya. Di arsitekturnya di saya, di strukturnya Pak Remi. Struktur itu artinya notasi gambar teknik. Jadi gambar itu bernilai teknis ketika gambar itu bernilai informasi teknis. Teknis itu artinya bisa dikerjakan. Jadi tentu banyak sekali notasi atau ini notasi ya. Jadi notasi itu memberi informasi tentang keteknikan di dalam sebuah gambar. Ada dimensi, ada ketinggian lantai, macam-macam di situ. Jadi ada notasi-notasi yang harus lengkap. Dan nanti banyaklah bertanya dengan Pak Reni karena gambar teknik itu bernilai standar. Jadi ada etikanya dan harus diikutin. Kalau tidak diikutin, berarti kita tidak standar etika gambar teknik. Kalau tidak standar, artinya sebenarnya gambar itu tidak bernilai informasi. Sulit untuk dikerjakan oleh tukang itu. Dan tidak standar. Karena standar itu standar internasional seperti SNI, gitu ya. Itu yang pertama, Anda harus punya keterampilan menggambar arsitektural atau struktural gambar teknis. Kemudian kemampuan membuat presentasi arsitektural secara manual dan representatif. Nanti kita selama 1 semester ini tidak diperbolehkan digital untuk urusan menggambar ya. Jadi urusan menggambar tidak boleh digital. Semua dikerjakan secara manual, pakai tangan, ya. Pakai tangan dan penggaris, freehand. Kalau freehand itu untuk ilustrasi, untuk pendekatan, untuk buat konsep. Tapi untuk menggambar ya tetap menggunakan penggaris tangan sama pensil untuk menolong pertama kali. Setelah sudah kelihatan baru pakai tinta untuk mempermanenkannya. Yaitu presentasinya arsitektural, jadi supaya keren, ada sentuhan artnya gitu ya, bagus gitu ya, secara manual dan representatif, mewakili. Pemahaman prinsip mekanik dan struktur bangunan. Jadi teman-teman harus punya keterampilan juga memahami prinsip mekanik dan struktur bangunan serta menerapkan dalam desain bangunan rumah tinggal nanti. Jadi nanti kalau udah lulus SPS 1 tentu sudah punya kemampuan keterampilan ini supaya untuk langkah ke langkah berikutnya di SPS 2. Jadi kemampuannya menggambar, skill ya. Jadi skill itu tidak ada cara lain selain latihan. Jadi nggak mungkin bisa tanpa berlatih terus pinter, itu mustahil ya. Jadi tetap harus latihan. Jadi Anda bisa pinter, profesional, mengerti masalah banyak ya karena latihan. Jadi kalau dikasih tugas itu terima kasih, dikasih latihan supaya kita jadi lebih memahami. Tapi kalau semakin sedikit, semakin tidak pernah ngerjain tugas atau dosennya nggak ngasih tugas sama sekali, memang menyenangkan tapi menyesatkan. Ya, jadi kesenangan itu belum tentu benar, banyak menyesatkan. Ya, jadi hati-hati. Kita jadi lakukan saja yang saya perintahkan. Oke. Kemudian pengetahuan apa yang kita dapat di capaian pembelajaran mata kuliah ini? Pengetahuan dasar mengenai jenis dan karakteristik bahan bangunan. Jadi ngerti bahan bangunan dan penerapannya dalam desain. Saya kadang-kadang nanti agak bingung juga, nanti misalkan porsi saya seberapa dengan porsi strukturnya berapa. Kalau saya umbar semua nanti nggak banyak sekali informasinya, mungkin jadi agak kebanyakan gimana sih, luber gitu ya. Ya tampungnya nggak cukup tapi jadi luber. Karena itu proporsional aja menyampaikan di saat dibutuhkan informasinya saya keluarin. Kemudian keterampilan yang lebih khusus lagi, teman-teman nanti bisa melakukan survei dan membuat analisis sederhana
Analisis itu ya analisis ya. Analisis. Jadi ada data, dianalisis jadi produk, gitu ya, jadi konsep. Terus kemudian keterampilan khusus yang lainnya, pemahaman prinsip dasar bentuk dan desain, 2 dimensi dan 3 dimensi. Teman-teman kan sekarang diparalelin sama S-Pen. S-Pen itu estetika bentuk. Jadi bentuk yang menarik. Ya tanpa fungsi. Jadi fungsinya menarik saja. Kalau bikinkan bentuk yang menarik. Gitu aja. Nah kalau di arsitektur perancangan ini, kamu bikin menarik tapi ada fungsinya. Jadi kalau bikin kamar mandinya bisa dipakai, buang air nggak cedot sana sini, longgar, fungsional, menarik. Kalau di tempat Bu Adik, menarik saja, nggak usah pakai fungsi. Begitu. Kalau di tempat Pak Remi, harus berfungsi dan kuat, karena dia ngomong struktur. Kalau di tempat saya, ngomong fungsional, tapi bentuknya bagus, bentuk kuat. Jadi sebetulnya titik kulminasinya di SPA. Yang lainnya mensupport informasinya di SPA adalah menghubungkan dan mengkoneksikan, berpikir global utuh gitu, menyatukan semua pengetahuan mata pelajaran perkuliahan. Jadi teman-teman harus bisa mengkonstelasikan informasi yang didapat di dalam satu semester ini menjadi satu tempat. Oh, kalau struktur begini, kayak apa? Jadi ketika saya nanti agak menghubungkannya, teman-teman harus kreatif. Misalkan ini di tempat Pak Remi membuat kloset. Nah, Anda waktu membuat denah untuk membuat kamar mandi seperti apa? Gambar konstruksinya, dindingnya harus seperti apa? Mana yang ditasram, mana yang tidak. Jadi paralelnya itu ada. Makanya saya tapi kurang tahu persis Pak Remi nanti membuat strukturnya apa, belum ketemu ya. Kalau dia rumah tinggal, ketemu sama kita rumah tinggal. Sehingga ketika itu paralelnya nyambung. Tapi kalau Pak Remi buat rumah panggung biasa gitu, gardu atau apa gitu, ya kelewat. Jadi nggak nyambung. Nah, si Ibu Adik, dia membuat estetikanya apa? Nanti bisa nggak dikombinasi di tempat saya? Seperti itulah korelasinya. Jadi desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Komposisi dalam arsitektur serta penerapannya dalam desain bangunan rumah tangga. Kemampuan menggagas desain dalam bentuk sketsa, gambar, dan laporan. Sketsa itu bentuk sketsa, bentuk freehand, konsep-konsep itu, kemudian menggambar itu berarti sudah jadi konsep, masuk ke gambar artinya sudah digambar kayak penggaris gitu. Dan kemudian dibuat model maket. Kemudian Anda nanti juga punya keterampilan khususnya melakukan proses desain dengan mempertimbangkan hubungan ruang dengan manusia, lingkungan, dan fungsional. Ini mungkin belum sepeka, ya, belum peka, jadi mungkin masih di awal ya. Jadi kita lihat aja. Langsung aja. Kalau nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang kurang paham, langsung potong aja. Jadi kita punya program 14 minggu net ya. Jadi di luar ujian UTS dan UAS. Nanti kita tidak ada UAS, tidak ada ujian akhir semester, tapi kita adanya ujian utama pengganti. Ujian utama itu kayak ujian negara lah gitu. Teman-teman, di minggu pertama ini kita nanti akan
kita akan membuat tugas Dena, tugas pagar. Jadi kita nanti akan membuat pagar rumah. Nah, teman-teman nanti dapat materi-materi yang kayak macam topologi, pengetahuan fungsi, estetika sederhana gitu ya, estetika dan fungsi sederhana. Mungkin ada kaitan mendiskusikan tentang pagar dan menggambar teknis secara sederhana gitu. Dan nanti dapat ini, jadi kurang lebih itu. Kemudian di minggu kedua kita sudah masuk kepada pemikiran membuat rumah tinggal. Situ Anda berpikir tentang buat tor di rumah tinggal, terus kamu membuat rumah tinggal itu menginginnya seperti apa. Jadi kamu harus membuat tor dulu. Tor itu seperti batasan kerja, jadi kayak KAK, jadi kayak semacam apa yang mau kamu kerjakan. Seperti itu artinya. Nah, nanti teman-teman merencanakan semacam keinginan apa yang mau dibuat di dalam rumah itu, rumah tinggal itu. Ini sangat penting karena itu sebagai acuan semacam proposal, rencana-rencana ke depan. Kalau itu sudah jelas, maka teman-teman waktu mengerjakan selanjutnya akan memiliki kejelasan semuanya. Jadi pertama kali harus jelas, kemudian akan diikuti kejelasan-kejelasan yang lain. Di minggu ketiga dan keempat, teman-teman sudah masuk membahas tentang kaitan dengan rumah tinggal. Ya, misalkan Anda mungkin ada tema konsep, dan mungkin Anda nanti langsung ke, ini banyak sekali ya sebelum pertama kali itu kan setelah Anda menentukan proposal, kita setelah ngomongin tentang tor, baru kemudian Anda survei ke lokasi. Kemudian juga Anda harus melakukan studi banding tentang studi tipologinya. Jadi kalau misalkan dari proposal sudah jelas, ada temanya, misalkan rumahnya rumah tinggal, ditentukan siapa penghuninya, siapa kliennya gitu kan ya. Nah, calon klien itu kepengen kayak apa, ke profesinya apa. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah menjadi ketetapan, dan kemudian ketika kita membuat laporan survei atau membuat studi banding mencari tipologi ini, kita udah punya. Misalkan teman-teman nanti punya semacam klien yang profesinya seorang lawyer, nanti bisa cari tahu lawyer itu seperti apa. Atau mungkin jadi akhirnya mencari rumah-rumah yang seprofesi, atau Mbak dan Mas nanti menggunakan dengan tema. Jadi tidak menggunakan profesi tapi menggunakan tema, misalnya temanya yang minimalis. Seperti kita nanti mencari bangunan rumah tinggal yang memiliki konsep minimalis di studi banding. Di situ harapannya mencari tipologi itu menipekan. Jadi kalau misalkan kita menemukan misalkan rumah seorang lawyer temanya minimalis, ada 5 macam. Dari situ kita akan membuat semacam tipologi. Dari kelima ini benang merahnya apa sih? Kalau yang A ini ruangnya ini misalkan program ruangnya apa? Sama nggak dengan program ruangnya rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Misalkan lagi ada kaitan dengan hobinya apa, rumahnya apa, atau misalkan tambah lagi dengan fungsi-fungsi yang lain. Ada misalkan ada tambahan kolam renang, atau ada yang nggak punya kolam renang, tapi kolam ikan. Jadi ini buat tipologi kegiatannya seperti apa. Ini dalam rangka untuk membuat tipologi. Nah, dari situ nanti studi banding itu akan menghasilkan semacam pedoman. Nah, Anda bisa melihat kecenderungan
saya terima itu. Nah, kecenderungan itu Anda bisa pakai untuk membuat desain yang Anda mau buat. Tentu disesuaikan ya dengan kreditornya. Nah, itu dari studi banding. Itu sangat membantu sekali dalam memahami masalah. Nah, kemudian ini dilakukan 3-4 minggu ya, karena mungkin kompleksitasnya tinggi dan butuh asistensi. Dan nanti ketemu, nanti kita jejaki setiap teman-teman, jadi saya akan asistensi satu-satu gitu kalau di ruangan kelas ya, atau nanti presentasi. Saya sih kepengennya di awal di rumah tinggal nanti membuat tipologi itu kerja kelompok saja, jadi karena itu referensi lah ibaratnya, membuat satu acuan, jadi mungkin dibikin kelompok supaya memudahkan pergerakannya, jadi supaya Anda juga bisa survei bisa literasi ya, dikumpulkan, nanti kerjanya bisa rame-rame, bisa berbagi supaya lebih cepat. Nanti di minggu kelima ini ke lapangan, setelah dapat konsep tadi, setelah dapat tipologi, baru ke lapangan membuat untuk kita sendiri. Dan pengamatan lapangan nanti menghasilkan data existing, kemudian untuk membuat analisis site di minggu ke-6. Jadi kegiatan kita sebetulnya setiap kali kita ketemu itu kegiatannya asistensi dan perkuliahan. Kita lihat nanti seberapa besar perkuliahan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya pikir di sini yang paling baik itu banyakin asistensi, karena dari asistensi akan ngebuka pikiran kita masing-masing. Karena kekuatan asistensi itu berbeda dengan kuliah. Kalau kuliah itu saya ngomong, Anda mendengarkan, tapi saya nggak tahu kasus per kasusnya. Dengan tugas ini kasus per kasus, masing-masing punya permasalahan sendiri-sendiri. Nah, yang bagus itu pemahamannya ketika digali di asistensi. Ya, jadi misalkan nanti asistensi satu orang, yang lainnya dengerin. Ya, jadi ada pada depan aja, jaga prokes yang penting. Kemudian di minggu 7 sebetulnya ini masih agak kacau ya. Penyusunannya saat itu koordinatornya bukan saya. Jadi tema itu sudah di paling atas. Tadi di TOR itu sudah muncul tema. Nah, kalau konsep menganalisis ya. Jadi setiap itu akan ada analisisnya. Jadi ketika tadi data existing dianalisis untuk membuat rencana tapak. Kemudian ketika membuat beban massa juga pakai analisis konsep. Ya, ini beban massa, setelah beban massa kemudian 89 membuat block plan, set plan, nanti kita obrolin ya. KDP, KLB, KDA, dan seterusnya, pokoknya ini adalah persyaratan peraturan yang diperlakukan di wilayah tersebut. Nanti juga bisa misalkan bisa saya tawarkan mau cari sendiri lokasinya, atau saya kasih fiktif gitu ya, terus kemudian dikembangkan menjadi kefiktifan yang pribadi-pribadi, yang individu. Mungkin saya kasih, kemudian Anda bisa berimprovisasi, set yang tak kasih itu dibuatkan cerita, narasi sendiri-sendiri. Boleh seperti itu. Kemudian yang 10 adalah membuat dinah. Setelah bikin block plan, set plan, block plan itu adalah skala yang lebih makro, ada site, dan di luar site. Kalau set plan hanya di dalam site-nya saja, kalau dinah ada di dalam site, jadi lebih kecil. Nanti kita diskusi tentang menggambar dinah bagaimana. Bukan menggambar, tapi membuat dinah. Kalau menggambar kan sudah ada konsepnya. Membuat dinah. Minggu 11, kemudian setelah dipotong UTS itu nanti kita sebenarnya kan pekerjaan kita 1 tahun, 1 semester. Jadi ketika di UTS itu yang 10 minggu itu bentuk rupanya sudah kelihatan.
sekarang udah 10 minggu. Dibandingkan UAS cuma 4 minggu. Tapi sebetulnya itu pekerjaan yang finishing lah gitu. Jadi analisis macam-macam, pindah, tampak itu sudah kelihatan di 10 minggu itu. Jadi sisanya 4 minggu itu sebetulnya polesan-polesan. Kalau bagusnya sih mereview, benerin gitu. Bukan membuat sesuatu yang baru lagi, tapi tinggal merapikan. Tapi hanya saja memang di kita itu kadang-kadang tahunnya belakangan, itu dia kendalanya. Dan kemudian yang ke-12 membuat potongan. Ini mungkin bisa belajar dari punyanya Pak Ren, sahabat teknik. Tapi sebetulnya antara gambar arsitektur dan struktural itu agak sedikit beda. Kalau di struktural kelihatan strukturnya, kalau di arsitektural kelihatan fungsinya. Kalau misalkan bangunan ini kamar mandi dipotong, ini kelihatan. Kalau bisa malah potongannya itu bukan sekedar potongan 2 dimensi, tapi 3 dimensi karena arsitektur. Tapi nanti saya menurutnya paling ya 2 dimensi karena agak sulit. Kemudian di minggu ke-13 Anda sudah membuat 3 dimensi interior. Nah, seperti tadi potongan bisa diinteriorkan atau memang satu ruangan saja yang diinteriorkan. Kemudian eksterior berarti kita menggambar 3 dimensi dari luar bangunan. Ya bisa kelihatan dari atas atau dari mata kita, horizontal, dari atas dari viewport atau dari bawah. Kemudian tadi gambar perspektif dan ini bisa interior itu bisa dengan perspektif itu sebenarnya banyak. Bisa sebenarnya bukan perspektif 3D ya. 3D itu bisa perspektif, bisa aksonometri, bisa dengan apa lagi. Ini memang yang paling proporsi perspektif yang paling sering dipakai. Tapi kalau pakai perspektif struktur ya kesulitan. Nah, kalau pakai full komputer mana jadi masalah ya. Tinggal goyang dikit udah kelihatan vertikal. Tapi kesulitan membuat tampak. Nah itu basicnya adalah SketchUp itu 3 dimensi. Jadi tampak pun kelihatan tampak 3 dimensi. Harus di-convert ke praktik. Tapi itu nanti di semester 1, semester 2, maksudnya di SPA 1, SPA 2 itu manual untuk yang tidak ada campur tangan alat komputer. Jadi 14 kita membuat detail arsitektur, kita paham satu-satu. Kemudian 15 enggak ada. 14 sampai 16. Nah, seperti itu selama 1 semester nanti. Baik, saya mau masuk ke materi apa yang kita mau lakukan dan apa yang menjadi tugas nanti dalam minggu ini. Oh ya, di semester 1 kemarin teman-teman dapat apa ya? Studi Gambar arsitektur sama estetika bentuk sih, Pak. sama estetika bentuk. Iya, SP1. Oh, ada 2 ya, 1 dan 2 ya. Iya, yang sekarang kita dapatnya SP2. Ya mungkin bisa membantu ya. Karena sebetulnya ada relativitasnya. Baik, cuma saya akan menyampaikan secara global dulu pengertian arsitektur. Kalau kita bicara tentang arsitektur, berarti bicara tentang ruang. Jadi kalau kita ngomong arsitektur, berarti ngomong ruang. Di alam semesta ini, semua ada ruang. Berarti ruang itu semua miliknya arsitektur. Tidak ada sedikit pun tanpa ada ruang. Ya, jadi kita menggunakan ruang di apapun, mesti bersinggungan dengan arsitektur. Kalau itu mau dipakai orang, ya, karena yang arsitektur itu kan alam buatan,
oleh manusia, bukan buatan Tuhan. Jadi arsitektur selalu berurusan dengan wadah ya, yang menampung kegiatan. Ketika ada kegiatan, kita mau buatkan satu wadah. Nah, ini masih di arsitektur, jadi memberikan ruang. Dan kuncinya di arsitektur sebetulnya ada kegiatan dulu, baru ngomongin ruang. Itu kuncinya. Tidak ada kegiatan tanpa butuh ruang. Setiap aktivitas harus dikasih ruang. Kuncinya itu. Jadi kalau Anda membuat, nanti teman-teman membuat rumah, ya harus ada kegiatan dulu baru kita ngomongin ruangnya. Misalkan saya mau makan, ya berarti butuh ruang makan. Habis makan saya mau layah-layah, berarti harus butuh ruang santai. Habis santai saya mau tidur, ya butuh ruang tidur. Jadi kegiatannya muncul, baru diikuti dengan wadahnya. Wadahnya itu mengikuti kegiatannya. Kegiatannya bagaimana, wadahnya bagaimana. Kegiatannya duduk santai. Ya berarti wadahnya harus porsinya santai. Oh wadah nggak santai tapi duduk saja, tidak ada sandarannya. Oh, berarti nggak santai. Karena biar cepat pergi dari situ. Nggak santai berarti. Atau kursinya harus bisa bikin kursinya lebih malas orang. Bisa tiduran. Jadi tergantung kegiatan apa yang kita capai, buatkan kualitas apanya ruangnya. Jadi cuma begitu, simpel ya. Jadi intinya ya memahami perilaku orang. Kalau mau bikin kandang ya pahami perilaku binatangnya. Kesehariannya bagaimana, buatkan. Jadi sebetulnya hanya memahami apa yang mau kita buatkan untuk siapa. Sorry. Nah, pemahaman ruang itu bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi kalau kita ruang itu ya, kita misalkan duduk di suatu taman gitu, kita mengelola sebuah karpet ya, maka ruang itu ya, karpet itu ruang. Batasan ruangnya mana? Ya, lapangan kanan kirinya itu, tapi ruangnya ya kan karpet. Jadi ruang itu selalu punya batas. Kegiatannya apa? Duduk-duduk di situ, di ruang karpet itu. Lingkup kegiatannya ya, lingkup ruangnya ya, dindingnya ya alam itu, langit, lantai karpet itu sendiri. Ya. Seperti di gambar ini membentuk ruang. Yang pertama di karpet itu. Batasannya mana ya, alam semesta ini batasannya. Kalau ini berpayungan ya ruangnya ruang di payung ini. Batasnya apa? Ya sekelilingnya sama payung itu menjadi batas. Begitu juga dengan ini orang duduk yang bersandar dinding. Batas ruangnya yang ruang duduk itu sama batas vertikalnya adalah dinding. Atasnya langit. Jadi kalau dibilang batasnya adalah lingkup sekitar. Di sini ada pengetahuan ruang dalam, ruang yang dibatasi oleh bidang lantai, jadi ruang langit. Jadi kalau kita ngomong interior, itu hanya ngomongin tentang ruang. Kalau ngomong arsitektur, menyediakan ruang. Jadi misalkan kita bikin kamar, ya udah bikin kamar saja. Kalau arsitektur begitu. Tapi kemudian diminta interiornya dong, berarti di isinya. Nah kalau isinya, berarti kita ngomong tentang pembatas. Ada dinding, ada lantai, ada plafon. Itu yang harus kita pikirkan. Plafonnya itu, dindingnya bertekstur, lantainya punya pola. Semuanya itu arsitektur. Tapi kita ngomongin ke interior. Ada lagi, kalau interior lagi lebih ke dominan lagi ke arah furniture-nya, pengisinya, elemen pengisi kegiatannya. Ya butuh meja ya kasih meja. Meja yang seperti apa ya, itu yang didesain sesuai dengan kegiatannya. Juga ruang dalam. Kalau arsitektur itu hanya menyediakan ruangnya.
Tapi kalau sudah interior, harus mempoles dinding lantai plafon. Biasanya ini agak sedikit menyatu tapi berbeda. Karena saya ngajar di interior juga, saat ini semester ini enggak ya. Ini saya baru tahu, kalau dia itu lebih ke elemen dalamnya, tapi harus mengasah dinding lantai plafon. Kemudian ruang luar atau di luar bangunan, ya alam itu menjadi batasnya, memberi batas-batasnya. Sama lah itu sama pemahamannya di interior. Itu kalau kita ngomong ruang. Pengertian bangunan. Bangunan adalah penggabungan berbagai ruang. Jadi ketika kita ngomong arsitektur, ya isinya ruang-ruang. Ada ruang makan, ruang tidur. Kalau ruang tidur jarang dibilang ruang ya, kamar tidur. Jadi ruang itu biasanya disebut itu adalah space atau ruang yang tidak berpintu dan jendela. Itu ngomongnya ruang. Biasanya kalau kita sebut itu ruang makan, ruang nonton TV, ruang keluarga, ruang teras, ruang tamu. Tapi kalau yang berpintu, misalkan ada ruang kamar mandi, kamar gudang, kamar mandi, kamar tidur, itu kamar. Jadi dia berpintu dan berjendela. Ya, seperti itu. Jadi ruangan itu hanya ruang tanpa pintu jendela. Kalau ada pintu jendela, berarti jendela bilang kamar. Jadi kalau bangunan sudah berhubung dengan berbagai ruang dan kamar lah. Jadi tidak terpisah-pisah. Kalau ruang hanya tunggal ya. Terus kemudian pengertian arsitektur. Nah ini kalau bangunan itu, tapi kalau arsitektur lebih kepada kegiatan ya. Jadi jelas saya kegiatannya, penekanan. Kalau bangunan hanya ngomongin ruang, tapi kalau sudah ngomong arsitektur, kegiatan. Jadi Anda harus mengingat-ingat pokok permasalahan di arsitektur adalah kegiatan. Kegiatan yang diintegrasikan itu dengan harmonis ya dalam sebuah komposisi dan yang harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Ada 3 kalau ngomong arsitektur. Pertama fungsional. Jadi arsitektur itu fungsional. Baiknya begitu. Jadi kalau kita bikin kamar mandi, yang penting bisa dipakai. Yang kedua harus kuat. Yang ketiga baru bagus. Coba kalau kita bagus dulu deh, tapi diinjek rubuh konsepnya, yang kepake pasti pakai juga nggak fungsional. Susah banget sih mau buang air, motor sana motor sini jedot gitu. Itu jadi pertama kali adalah fungsional. Jadi kalau tidak fungsional, ya berarti gagal. Buat apa? Ya? Kegiatannya itu harus terwadai dengan baik. Tidur, tidurnya nyaman, pules. Ya. Apa yang membutuhkan pules? Ya, dicari kualitas tidur itu bisa tercapai dengan ruang seperti apa. Itu masing-masing orang bisa beda-beda itu. Itu tergantung kalau mau mendalami ruang istirahat. Karena ini bukan barang sepele ya. Nah, orang itu butuh tidur. Kalau nggak tidur sakit. Jadi fungsional, struktural, dan benda. Ini dijelaskan lagi, fungsional itu ya jelas dipakainya buat apa kegiatannya. Jadi kita sampai harus jelas. Kalau struktural itu Anda harus kuat ya. Artinya jadi bukan sekedar fungsional tapi harus aman. Aman itu dalam artian struktural. Jadi ketika sudah fungsional, aman, strukturnya kemudian kadang kita itu kalau melihat bangunan kayak mall itu ya, itu bikinnya cuma kotak ya.
fungsinya dapat dia otak dalamnya, nggak terganggu alam kimia. Tapi kemudian dia poles dengan permainan secondary shooting, pasang-pasang lah baca-baca di situ untuk membuat muka. Nah itu adalah muka hanya beautifikasi. Muka itu tidak seni dalamnya, jadi memanipulasi. Nah itu sebetulnya jadi kesannya adalah estetika bentuk utamanya di luar dan di dalamnya fungsional. Jadi kadang-kadang juga orang berpikirnya bentuk mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti bentuk. Yang mana yang dikejar dulu? Nah kalau kita sepakati pemahaman yang benar adalah fungsi dulu, baru bentuk. Nah kadang fungsi yang terpenuhi dengan model yang kuat gitu, benar-benar dimanipulasi luar. Boleh nggak? Secara benar salah ya itu tidak baik. Yang baik itu ya fungsinya apa yang di dalam kelihatan di luar. Kalau kamu lagi marah itu ya kelihatan, bukan bohong. Jadi kejujuran di aspek yang diminta. Kalau kegiatannya ada membutuhkan pencahayaan dari luar di dalam situ, ya buka jendela, ada jendelanya maksudnya. Oh di situ harus ada ventilasinya, ya kelihatan bolong. Jadi sebetulnya adalah kejujuran yang diharapkan. Kalau tidak jujur ya sebetulnya kurang menarik juga ya. Jadi kalau saya sarankan Anda berpikir bertingkat, fungsi dulu, struktur, baru etika. Makanya proses perancangan itu selalu diawali aspek dulu. Itu membuat bentuk, kemudian setelah membuat bentuk, baru kemudian diserahkan kepada ahli struktur. Dari ahli struktur ini, kemudian nanti setelah selesai dikembalikan lagi ke ahli yang lebih ke estetik misalnya. Seperti itu ya. Terus kemudian pengertian perancangan arsitektur. Jadi kita kan merancang, ya kan? Jadilah penggabungan berbagai unsur ruang untuk menampung suatu proses kegiatan sehingga menghasilkan suatu keseluruhan yang kaya dan bermakna sebagai suatu karya arsitektur. Arsitektur memang sudah namanya kompleks. Jadi kita memiliki fungsi, estetika, struktur, ya, jadi lengkap di satu tempat. Di arsitektur itu tentu ada usernya, siapa pengguna utamanya. Kalau misalkan teman-teman bikin rumah gitu kan, siapa pengguna utamanya? Pertanyaan gitu kan. Bapak, ibu, kakak, adik, ya, keluarga. Ya, di dalam keluarga itu siapa pengguna utamanya? Dicari terus sampai ketemu. Oh, ternyata bukan bapak, oh ternyata ibu. Oh, ibu yang pengguna utama. Oh, ternyata bukan ibu, malah pembantunya. Bisa jadi seperti itu, karena yang banyak di rumah bisa jadi pembantunya. Anaknya suka main, bapaknya pulangnya malam, ibunya juga begitu. Ini rumahnya yang punya siapa? Yang paling sering memakai pembantu. Yang tahu seluk-beluk rumahnya akhirnya siapa? Ya pembantunya. Rumah pembantunya. Ya, kadang-kadang gitu. Tapi sebetulnya secara realitas rumah itu sebetulnya pemakainya ya ibu, karena itu yang mestinya ada di rumah. Jadi semuanya mengacu kepada permohonan ibu karena dia user utamanya. Nah dari sana nanti itu akan lebih cenderung mengintervensi ke ini sehingga bangun itu kadang-kadang lebih bernuansa feminin fungsional feminin. Jadi misalkan contoh ibunya itu perawakannya nggak begitu tinggi misalnya. Apakah dapur itu akan dibuat standar? Ya tentu tidak, standarnya itu. Harusnya jadi ibu akan yang banyak di dapur, ya jangan bikin
meja dapur ya standar, standarnya usernya, pengguna siapa. Nah itu yang akan lebih baik karena kita menggunakan jasa arsitek. Kita jahitin pakaian, bukan kita beli baju jadi. Kemudian kondisi tapak, lokasi, lingkungan, sekitar tapak, ukuran, dan data wilayah manusia dan budaya itu. Kalau kita ngomong lokasi, tapak kita di mana? Site kita di mana? Mungkin di daerah pantai, mungkin di pertengah kota, mungkin di puncak. Ini 3 beda semua. Beda anginnya, beda iklimnya, beda suasananya. Atau bisa jadi di lingkungan yang masih kental etnisnya, ada di perkotaan, atau mungkin di area pedalaman, atau bagaimana di lokasi ini bisa mendekati apapun yang dimaksud. Lingkungan di sekitar tapak, lingkungannya berarti lingkungan alamiah atau lingkungan yang bukan alamiah yang buatan manusia. Gantung. Jadi kita artinya saling pengaruh dan mempengaruhi. Kemudian lagi ukuran dan tata wilayah. Ukuran kita berapa dan konteks kewilayahan yang lain itu ada aturan-aturan apa yang mengikat. Bangunan tidak boleh melebihi 40% dari luas lahan bangunan yang terbangun. Nah, berarti ada aturan yang harus diikuti. Ada faktor manusia tadi user, ada faktor budaya, karena mungkin ada etnisitas itu, kemudian ada iklim yang sangat berpengaruh terhadap mengintervensi bangunan. Jadi kalau bangunan kita itu kan berada di iklim tropis. Ya udah kalau gitu bikin yang arsitekturnya tropis, mesti udah pasti enak. Nggak usah kepengen yang model-model kayak yang ada di Eropa kan. Kalau mau dipasar ke sini harus diadaptasikan dengan iklimnya, gitu. Jangan sok-sokan kita malah mencontoh yang di sana, akhirnya tidak sesuai dengan iklim kita dan ujungnya kita akan mengalami banyak masalah. Dari keduanya kita harus mendapatkan data-datanya sehingga kita dapat melakukan analisis-analisis. Dari pemakainya kita dapat, kemudian dari kondisi lingkungannya kita dapat. Intinya itu ya. Jadi kita bisa merancang. Jadi bahannya ini, sebetulnya bahan dari si arsitek itu semuanya ada tersedia gitu. Tersedia banyak di lapangan dan di user si pemakainya. Jadi kan sebetulnya peran arsitek itu hanya membuatkan. Kadang kalau ditanya, misalkan ya, tanya ibu-ibu, ibu rumahmu bagus ya. Siapa yang buat rumahmu? Siapa yang buat itu pemahamannya? Siapa yang gambarin? Apa siapa yang punya ide? Pasti idenya si ibu itu. Di arsitek itu yang dihargainya yang memberi ide. Jadi ide, gagasan itulah arsitek. Sebetulnya arsiteknya ibu itu. Nah kalau ada yang suruh gambarin itu arsitek, dia hanya menyusun bahasanya, membuat program keinginan ibu itu. Sebenarnya secara desain sudah ketemu ibunya itu. Jadi arsitek itu seperti menyederhanakan informasi menjadi informasi yang diinginkan ibu. Mengumpulkan data menjadi informasi sesuai dengan yang diinginkan ibu. Informasi itu berupa teks, gambar, dan sebagainya. Jadi arsitek itu disederhanakannya berpikirnya cuma seperti itu. Jadi kita tanpa ada klien susah mau bikinnya. Mau buat apa ya? Nggak ada yang butuh. Ya, jadi kalau nggak ada klien ya akhirnya semau kita membuatnya. Semau kita itu ya secara apa? Secara kepakeman itu ya kurang. Arsitek itu melayani orang bukan buat diri kita sendiri. Gimana? Nah kalau memahami proses perancangan, jadi
kita nanti harus berpikir metodologi ya. Jadi semua itu ada caranya. Jadi kalau kita memahami secara perancangan itu sebuah proses, tentu sederhana ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ya. Jadi gitu. Kemudian inputnya itu data-data yang liar tadi. Data dari klien, dari data dari lapangan. Dikumpul, disusun, dibikin program, diterjemahkan menjadi informasi-informasi. Karena data-data itu kalau masih sendiri-sendiri belum bunyi kan. Jadi harus disusun menjadi sebuah informasi. Ya, misalkan apa ya? Ketika misalkan kita mau membuat data tentang apa? Tentang misalkan seorang buta gitu, ingin tahu gajah gitu. Ada 5 orang buta atau 1 orang buta lah. Suruh ngeraba gajah, maka dia akan memulai dari belalainya. Oh, belalainya panjang, 1 data. Oh, kupingnya lebar, 2 data. Oh, badannya gemuk, 3 data. Oh, ada gadingnya, 4 data. Nah, ciri-ciri seperti ini apa namanya? Binatang apa? Gajah. Jadi ada 4 data tadi membuat informasi gajah. Jadi data itu berdiri sendiri ketika digabungkan membentuk informasi baru. Jadi input itu data, sebaran data diproses ya menjadi informasi yang baru. Outputnya gitu. Nah, namanya kalau bahasa lain adalah kita membuat pemrograman. Apa yang kita dapatkan di lapangan, kita bikin satu program untuk membuat perancangan. Ada data, kita analisis datanya, dianalisis menjadi informasi, kita jadikan konsep. Konsep itu adalah bahasanya keinginan kita. Jadi kalau ada sebaran data, terus kita godok, kita olah sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita udah jadi konsep. Tapi ini baru konsep. Teks bisa, tulisan gitu, bisa ilustrasi, sketsa. Sumbernya dari mana? Dari hasil menganalisis sebaran data. Setelah dari konsep, kemudian baru kita bikin prarancangan. Teman-teman yang lakukan sekarang nanti sampai tugas saya itu prarancangan. Namanya prarancangan atau schematic design. Nah, kalau sudah jadi tidak tampak potongan, perspektif, nah baru kemudian dilakukan perancangan sesungguhnya. Perancangan sesungguhnya itu sudah ada detail. Detail itu misalkan kayak detail kuda-kudanya seperti apa, detail pondasinya seperti apa. Jadi semuanya sudah tergambar, rinci gitu. Nah, dari sini baru bisa dihitung volume bangunannya berapa habisnya. Oh, batu bata habis berapa, batu kali habis berapa, kolom berapa, itu baru hitung semua terdata. Nah, kalau semua udah data namanya udah ngerancang. Sudah ada RAP-nya, rencana anggaran biayanya berapa, ongkosnya, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi kita akan buat ini proses perancangan. Metode itu ada yang klasik, yang akan saya ajarkan itu yang klasik, yang sering dipakai seperti itu. Namun nanti kalau Anda sudah mahir memerankan klasik itu yang biasa kita pakai di akademis, Anda bisa memotong lebih pendek lagi karena Anda punya pengetahuan secara intuitif akan lebih cepat. Nanti biasanya makanya kalau di PT-PT arsitektur, di biro-biro itu masing-masing arsitek punya ini sistem sendiri dalam mendesain, punya cara-cara, punya pengembangan sendiri, sehingga masing-masing biro-biro arsitek itu atau arsitek akan punya cara sendiri, tidak baku lagi.
Ini hanya pendekatan untuk membuat dasar Anda untuk berpikir. Setelah Anda bisa berpikir sendiri, maka ini abaikan saja. Jadi gitu. Itu metodenya, cara berpikir seperti itu. Sedangkan nanti kita secara rincinya seperti apa, kita pelan-pelan. Jadi saya lanjutkan dengan langsung ke tugas ya. Kalau nggak ada pertanyaan atau penjelasan lain. Jadi minggu ini, hari ini saya keluarkan tugas. Minggu depan kamu kerjakan. Bukan kerjakan, minggu depan kamu kumpulkan. Ini bisa berlangsung 1 minggu. Minggu depan. Bisa kemungkinan 2 minggu. Tapi saya kepengen mudah-mudahan di minggu depan sudah selesai. Nah memang jadi kelemahannya karena kita nggak ketemu ya. Ketika ketemu kita akan lebih mudah. Ada asistensinya gitu. Tapi tidak apa-apa. Kadang proses itu ya begini. Nggak tahu, taunya setelah selesai. Jadi di sini Anda nanti disuruh membuat sketsa bangunan fungsi pagar. Jadi bangunan pagar rumah tinggal. Tapi sketsa di sini pemahamannya bukan freehand gitu ya, tetap Anda bekerja dengan gambar teknis. Karena Anda sudah punya pengalaman di SPA 1. Nah, fungsinya adalah membuat pagar. Di situ tentu juga ada fungsinya, pagar. Ada strukturnya, harus ada kekuatan, kalau enggak rubuh ya. Terus ada estetika yang tadi disebutkan. Arsitektur itu harus fungsional, struktural, dan estetis. Jadi yang penting adalah ide suatu bangunan fungsi sederhana. Anda membuat ide bangunan fungsi sederhana pagar. Kemudian Anda prinsip dan tata cara menggambar. Perhatikan tata cara menggambar. Karena saya belum pernah menggambarin, ngajari gambar. Mungkin dari pengetahuan di gambar arsitektur. Jadi di kita itu agak sedikit saya nggak tahu kalau di dalam gambar arsitektur itu yang dikerjakan banyak sekali harusnya. Gambar orang, gambar binatang, gambar tanaman, gambar mobil gitu ya. Terus kemudian gambar denah. Udah diajarin. Semua udah diajarin. Tinggal di struktur, diperdalam, di SPA, perdalam lagi. Yang kurang ditambah, yang kurang ditambah. Tapi secara fisik, gambar arsitekturnya udah dapat. Kemudian nanti ada lagi kemampuan menggambar perspektif dan membuat asir untuk nada atau bayangan atau untuk membuat tebal tipis atau memperkuat 3 dimensi. Jadi ini bisa berada di perspektif, namun juga bisa berada di gambar tampak. Gambar tampak itu 2 dimensi ya, tapi nanti waktu di penggambaran dia harus terlihat 3 dimensi dengan menambahkan bayangan, gelap terang, serta memperkuat karakteristik bahan bangunannya. Kalau misalkan batu alam, ya batu alamnya muncul. Kalau kayu, ya tekstur kayunya muncul. Itu akan lebih kelihatan fungsi bangunan itu. Nah, tugas Anda nanti adalah, ini ada bangunan, lebarnya 10 meter, lebar muka 10 meter. Jadi panjang lebar mukanya itu 10 meter. Paham ya maksudnya? Jadi ini nggak ada denahnya, tapi kamu punya bayangan. Rumah lebar mukanya 10 meter. Kamu harus membuat pagernya. Punya lahan segitu, area gambar. Di situ yang dibutuhkan adalah ada bidang pintu. Ada tempat pintu. Pintu itu bisa mobil, bisa motor.
Dan pintu itu juga bisa orang. Artinya bisa membedakan, ini kalau naik motor, pintunya lewat sini. Kalau naik mobil, lewat sini. Nah, orang lewat jalannya pintu motor, misalkan. Atau pintu motor dan mobil jadi satu, pintu orang berbeda lagi. Kadang kan orang kebutuhannya masing-masing, rumahku tuh ada mobil, ada motor. Ada orang juga. Gimana kalau saya jarang sekali naik mobil, sehingga pintu garasi mobil itu, pintu gerbang untuk mobil bisa dikunci saja. Yang sehariannya naik motor pakai pintu yang lain lebih kecil. Begitu juga orang lewat situ. Supaya mobil itu cukup aman gitu, karena jarang dipakai, jadi dikunci saja pintunya. Atau lewat motor juga pintu mobil, dan manusianya lewat pintu untuk manusia yang lebih kecil. Atau Anda tentukan sendiri, jadi kepengennya apa. Tapi kurang lebih yang lewat situ cuma motor, orang, mobil gitu ya, lewat pagar. Jadi tetap harus membuat garasi pintu. Nanti diserahkan minggu depan ya, seperti ini. Kalau nanti kita melakukan asistensi kalau memang dirasa kurang maksimal. Tapi sebenarnya saya nggak pengen berlama-lama di sini. Tugas utama, tugas besarmu adalah rumah tinggal. Jadi saudara diminta untuk membuat konsep dan menggambarkan ke dalam 2 dimensi, 3 dimensi. Nanti ada contohnya. Target yang saya minta, Anda membuat tema dan konsep. Konsep tadi itu pemahamannya adalah analisis tadi. Di analisis hasilnya munculnya konsep. Kalau tema itu hal yang mempengaruhi bentuk. Tema itu hal yang mempengaruhi bentuk. Misalnya temanya minimalis, berarti bentuknya minimalis nanti gitu kan. Gitu. Kalau konsepnya ya dianalisis dulu, pintunya pintu mobil mas berapa, kenapa, bahannya bagaimana, itu dikonsep namanya. Ya. Tapi harus minimalis. Gitu. Tapi seperti apa itu dikonsep. Ada dinah itu dinah pagar ya. Dinah pagar berarti pagar dilihat dari atas. Ada pagar dilihat dari atas. Dari atas itu seberapa, jadi kalau bikin dinah itu berarti 1 meter dari atas tanah itu harus digambar, itu dinah. Kalau pas 1 meter itu ketemu pintu, ya pintunya digambar. Gitu. Pokoknya 1 meter di atas tanah itu semua itu adalah ranahnya dinah, digambar semua. Kalau di atas 1 meter ternyata situ ada lampu pagar gitu, ya nggak kegambar kalau dari 1 meter. Tapi toh kalau mau digambar juga bisa dengan gambar yang garis putus-putus. Jadi yang menginstruksikan di atas ini ada itu loh. Kemudian tampak depan dan tampak samping. Tampak depan bangunan pagar ini dari depan ke apa, dari samping seperti apa. Pagarnya ya. Kemudian baru membuat perspektif dan detail arsitektur. Perspektif itu berarti ya 3 dimensi lah. Mau dibikin proporsional, mau dibikin aksonometri juga bisa. Nah, detail arsitektur itu sebetulnya adalah semacam hal-hal yang sangat unik yang kamu punya. Jadi kadang-kadang teman-teman ini kan sering nonton-nonton buku-buku gitu ya, atau majalah atau kabar-kabar di internet. Nah, waktu kita mendesain, kadang-kadang kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat ya. Mirip itu pengen seperti ini ya, dikumpulin. Nah, sebetulnya cara pandang yang kurang baik, tapi baik untuk dijadikan pengalaman, tapi tidak baik untuk diterapkan. Maksudnya gini, Anda ketika menginventarisasi gambar-gambar menarik versi kamu itu, jangan diaplikasikan secara mentah-mentah, dicomot-comot, dikumpulin menjadi desain. Seakan-akan
Kita itu sebagai arsitek hanya pengepul karya-karya orang lain dijadikan satu tempat. Jangan seperti itu, tapi sebaiknya dia dilihat, kemudian kamu berpikir, berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mirip-mirip nggak apa-apa, ya, tapi beda. Nah, kemudian ditambah dengan keoriginalmu, sesuatu yang original di kamu punya, gitu. Kamu buat situ apa? Nah, ketika itu adalah bayangan di alam berpikirmu dan kemudian kamu terapkan di gambar 2 dimensi dan 3 dimensi, maka itu menjadi satu yang original, punyamu. Nah, original punyamu itu harus dijelaskan dalam bentuk gambar. Gambar itu namanya gambar arsitektur, detail arsitektur. Karena punya anggapan bahwa gambar ini tidak bisa dijelaskan orang lain, karena yang punya ide gagasan di kepalamu. Jadi suatu hal yang unik, belum pernah ada bahasanya gitu ya, kira lebih. Hanya ada di alam berpikirmu dan direalisasikan. Jadi butuh pemahaman orang lain untuk dijelaskan dalam bentuk gambar. Gambar detail arsitektur itu selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Bisa tampak depan, tampak belakang, denah, bisa seperti itu. Kemudian bisa dibongkar gitu, ke knockdown sampai rinci. Kalau memang butuh kerincian. Jadi sedetail apa yang kamu anggap detail. Itu detail arsitektur. Kemudian skala menyesuaikan. Skala menyesuaikan itu bayangan saya sih kalau kertasmu itu A3. Itu bisa 1/100, 1/150. 10 meter. Ya. Kalau pakai 1/100, itu cuma 10 cm. Kecil banget kan, kertasnya A3. Tapi kalau pakai 50, 20 cm. Gitu. Baru gak kelihatan. Kalau mau lebih kecil lagi, ya monggo. Jadi, yang penting adalah kelihatan. Gambar itu harus disesuaikan antara gambar dan bidangnya. Sehingga kita ngelihatnya enak. Dan waktu menggambar gitu, kita harus menggunakan gambar teknik. Artinya, denah digambar di atas atau di bawah, silahkan. Baru kemudian, tampaknya di atasnya atau di bawahnya, salah satu. Kalau denahnya di atas, berarti gambar tampak depannya di bawah. Tuker-tukeran gitu boleh. Dan tampaknya nanti samping kanan, tampak samping. Jadi di bawah denah, di atas adalah tampak. Nah, tampak sampingnya di sebelah kanannya dari yang tampak. Nanti saya harapkan teman-teman diskusi nanti biasanya sih ada yang salah. Nah, dari salah itu baru kita berkembang pembicaraannya. Pakai warna kertas A3 sangat harus diwarna. Gimana tuh kalimatnya? Sampai sini ada yang bertanya? Biasanya tidak ada. Siap, monggo. Silakan, Pak. Untuk teknik pewarnaannya itu pakai pensil warna atau pakai cat air gitu, Pak? Situ bebas. Di situ bebas. Kadang kalau pakai pensil warna, bagusnya kertas itu bertekstur. Ada tekstur yang misalnya kayak Concord, kan ada teksturnya macam-macam kan. Itu gambarnya di situ lebih kelihatan nanti. Kelihatan warnanya bagus. Kalau mau cat air mungkin pakai yang lapisannya agak jangan bleber lah gitu ya. Kertasnya biasanya ada kaulinya itu licin, tapi licin kalau untuk kertas tulis nggak bagus untuk cat air. Nah, ini adalah di Aspen mungkin kamu punya pengalaman. Sebaiknya kertasnya seperti apa untuk cat air, untuk pensil warna, untuk pastel, misalnya, untuk rayon, beda kan mungkin teman-teman bisa punya pengalaman sebaiknya seperti apa. Dan pengalaman itu Anda bisa tanya ke Mbah Google juga bisa. Contoh-contoh di sana. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Untuk kertas yang kita gunakan tetap kertas berkop A3 ya, Pak? Saya tidak
sebetulnya karena di gambar struktur itu semuanya bertemu tugasnya. Jadi ya ada gambar tekniknya, ya ada studio perancangannya, juga ada aspennya. Sebaiknya memang berkop, karena situ nanti ada nama gambar apa, jadi ada kopnya. Kalau kopnya nggak ada ya kita buat, kalau sudah ada ya sudah nggak masalah. Tapi yang keluaran dari kampus itu biasanya tidak sesuai standar gambar teknik, kalau saya lihat. Karena ada garis tepi yang tidak mengikuti etiket gambar teknik. Tapi kalau itu mau kita abaikan, yang penting kamu tahu etiket gambar teknik itu garis tepinya itu sebelah kiri 2 cm, selainnya 1 cm semua. Ya, sebelah kiri. Jadi itu kalau ya kalau potret berdiri ya tetap ya. Ada lagi, nah lebih senang kalau ditanya-tanya, jadi tidak ada dusta di antara kita. Sebentar saya ke belakang dulu. Saya tak minum sebentar ya. Maaf. Mungkin sudah cukup, Pak. Baik, saya lanjutkan. Sorry. Jadi pagar, kita kan membuat pagar ya. Fungsi pagar itu ada, kita sering ambil pagar ya. Tapi pagar sebagai pembatas itu seperti apa? Pembatas itu ya cuma artinya tanda wilayah kita gitu lah. Jadi kita punya teritorial gitu. Oh, ini pembatas, jadi pagar yang sifatnya pembatas, jadi tidak perlu hanya penanda. Kalau orang dulu kan itu loh, dari pohon pisang itu sampai ke pohon pangga, itu seperti itu, ditanamin pohon pembatas. Zaman sekarang dikasih beton, ya kan? Jadi hanya sekedar pembatas, tapi itu juga pagar fungsinya. Jadi kita hanya memperjelas ruang otoritas kita, teritorial kita. Karena fungsinya harus jelas, kalau nggak jelas kita juga bisa ada masalah-masalah di belakang ketidakjelasan itu ya. Jadi harus punya jelasan. Apalagi di era sekarang sensitif soal tanah ya. Tanah itu kalau di bahasa ketuhanan itu bisa dituntut sampai akhirat. Jadi ngeri sekali ya. Jadi selesaikan urusan tanah di dunia, jangan sampai ikut ke akhirat. Jadi ini nggak sembarangan. Ini adalah salah satu contoh pembatas saja gitu. Kalau sekarang itu ya pakai beton begini.
Jadi yang penting jelas. Jadi ini adalah batas. Kadang kalau kita buat bangunan kan tidak jarang juga kita nempel di batas. Padahal bagusnya buat bangunan itu ya jangan nempel di batas. Batas itu bukan bangunan, itu bangunan batas namanya. Tapi kalau bangunan kita yang sekarang ini karena terlalu kecil lahannya, apalagi di perumahan, gitu, batasnya jadi tempelan. Nanti 2 tahun berikutnya nempel sebelah kanannya. Jadi kalau bangunan tadi kopel sebelah kiri semua, dia akan sebelah kanan, sebelah sisi berikutnya. Sehingga nanti semua bangunan itu nempel di batasnya masing-masing. Kalau orang zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi batas itu ya batas saja. Bangunan di tengah. Jadi kalau kita main di mana? Halaman samping, halaman depan, halaman belakang. Jadi semua kelilingnya itu halaman. Jadi buka jendela ketemu ruang terbuka. Siap ya. Tapi kalau sekarang nggak mungkin, jadi lahannya terbatas. Nah, itu yang beda fenomena sekarang ya. Sehingga kita ya gimana lagi ya, situasinya seperti itu diakalin seperti itu. Asal hati-hati kalau terbakar ya rumah-rumah yang nempel ke batasnya itu ya apinya nggak punya batas akhirnya nyamber kanan kiri. Nah, kemudian pagar sebagai pengaman. Pagar itu juga untuk pengaman ya. Di era-era zaman Soeharto itu betul-betul banget. Sampai-sampai mungkin yang beretnis Tionghoa gitu ya, bangsa kita, itu juga ketakutan juga karena faktor politis ya. Sehingga mereka juga kadang sering membuat bangunan arsitektur yang membatasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Karena memang situasi masih ya relatif rasis gitu ya. Ini sekarang juga masih ada gitu ya. Harusnya sudah ditinggalkan. Orang udah Bhinneka Tunggal Ika pikirannya masih rasis. Ya gitu ya. Jadi memang ada satu kayak gitu fenomena. Sampai sekarang pun juga masih gitu. Nah makanya kadang-kadang kita melihat dari luar ini rumahnya gimana sih? Ya, karena dia penggunanya ada rasa ketidaknyamanan gitu, dengan lingkungan. Kenapa nggak nyaman ya? Kalau nggak nyaman dengan lingkungan sekitar ya pindah aja gitu. Nah, kalau gimana suasana, jadi tetangganya jadi kurang nyaman juga karena pagarnya terlalu mengamankan diri sendiri. Kadang-kadang juga mengamankan diri sendiri menjadi hal yang tidak aman juga untuk dirinya juga. Seperti pencuri ya, mungkin lingkungan yang tidak nyaman dan sebagainya. Seperti ini kalau kita lihat contoh-contoh ya pagarnya runcing-runcing gitu kan. Kesannya itu pagar ini untuk membunuh orang di luar sana gitu. Jadi tetangga atau maling atau apa sana itu butuh ditaklukkan atau dia apa ya, dihentikan gitu. Jadi secara visual dia udah wah malas banget ini, wah runcing-runcing mau loncat takut jatuh malah ketusuk mati gitu ya, atau sakit gitu kan ya. Jadi sebetulnya membuat bentuk-bentuk seperti ini ya kurang ramah ya, artinya bisa mengakibatkan orang lain cedera sampai meninggal. Saya pikir tidak perlu membuat yang runcing-runcing di lingkungan pagar kita. Ya. Kemudian juga ada lagi yang di tengah itu sampai wah ini betul-betul pengamanan ya. Rumahnya sih di tengah ini ya, tapi pagar yang meliling ini tinggi banget ini ya. Jadi mereka mungkin menyimpan harta kekayaan banyak ya, jadi takut sekali sehingga ditinggikan. Ini betul-betul nggak skala orang ya, ini kualitasnya kayak Cipinang ya setinggi ini. Jadi ada orang yang menghindari orang lain di luar sana nggak bisa masuk. Tapi sebetulnya orang di dalam pun juga susah keluar yang ada di dalam sini. Jadi relatif orang cara melihat. Kadang-kadang kita melihat ini yang dilindungi yang mana, yang di dalam apa yang di luar. Ini ada kebakaran bisa matang semua yang di dalam ini, nggak bisa keluar. Atau
Kalau ya seakan-akan pertanyaan ini yang di penjara siapa? Orang yang di dalam rumah atau orang yang di luar rumah? Nah, situasinya kadang-kadang berpikirnya jadi relatif ya. Nah, itu jadi banyak hal ya. Jadi ya, arsitek itu adalah kita kadang dapat klien yang terlalu introvert atau ketakutan tinggi, fobi. Nah, kita bisa memberikan penjelasan sebaik-baiknya yang arsitektur itu kan ada nilai budayanya, ada nilai sosial lingkungan sekitarnya. Jadi meyakinkan, menyampaikan hal-hal yang baik dan berpesan atau berkesan seluruh manusia itu sama aja. Ya, sama aja. Jadi ada keselarasan, ada harmoni itu bukan hanya dari sifat orang, tapi dari bangunan juga kelihatan. Karena bangunan itu maka sering diartikan yaitu ya orangnya kayak gitu. Jadi bangunan itu ibaratkan pakaian orangnya gitu. Jadi dari bangunan kita bisa tahu karakteristik orangnya seperti itu, karena bangunan itu permintaan orangnya. Jadi kita bisa membaca orangnya gimana, dari pagernya saja udah bisa kita tebak ya. Jadi apalagi kalau di dalam Hieroskop Jawa itu ya, jadi pengetahuan tentang membangun orang Jawa itu lebih lagi ya, walaupun misalkan secara hitungan orang Nusantara ini semua punya gitu. Tapi mungkin orang Jawa lebih sampai menusuk ke dalam ruang-ruang yang lebih private. Misalkan kalau di Jawa itu ya yang namanya panggilan orang itu sering disebutkan dengan istilah dalem. Kalau misalkan namamu Nisa, Nisa sini dalem gitu. Untuk seorang Jawa ya, jadi tahu dia akan dipanggil, dia akan mengaku saya gitu. Saya itu dalem. Tapi dalam sisi yang lain, ketika kamu ditanya sama orang Jawa lagi dengan bahasa halus, dalemmu di mana? Ini rumahmu di mana? Jadi kalau di keraton misalnya dalem Kaputren, dalem Kasunanan. Jadi ruang-ruang itu menunjukkan istilah kediriannya. Jadi makanya di dalam Hieroskop Jawa itu orang kalau mau bikin rumah itu akan ditanya wetonnya, kapan kamu lahir, siapa ya bapaknya yang punya rumah. Jadi rumah itu sangat kedirian sekali, pakai puasa harus pakai acara apa, itu betul-betul mensinergikan mikrokosmis dan makrokosmis. Jadi semuanya itu diperhitungkan, antara yang nggak terlihat sama yang terlihat itu diperhitungkan semua. Jadi lebih kompleks alam semesta, membuat bangunan berada di alam, beradaptasi, baik orangnya, bangunnya dengan alam semesta. Jadi unity, jadi luar biasa gitu. Jadi membuat alam itu memang makanya rumah itu. Kemudian pagar juga untuk memperindah tampilan eksterior. Jadi dari pagar itu juga akan menguatkan kualitas visual rumahnya. Pagarnya nyambung dengan rumahnya minimalis, pagarnya minimalis gitu. Jadi ada korelasinya. Jadi misalkan di sini ada dua gambar minimalis, bangunannya semua dia ikutin. Ini bangunanku ini pagarnya dari batu, karakter alamnya ada, besi ada, kemudian kayu ada. Nah sebelah kanan juga kayu, tapi dia agak tinggi karena dia nggak kepingin kelihatan dari luar atau sebaliknya. Sebenarnya sih kelihatan itu menggugah penasaran. Misalkan ya pagar kita seperti yang sebelah kanan ini. Kalau ada suara di dalam, orang yang di luar itu kepengen lihat di dalam. Begitu juga kalau ada suara di luar, orang dalam sana kepengen lihat apa yang di luar. Jadi membuat rapat ini sebetulnya menjadi penasaran. Harusnya memang kadang kalau yang sebelah kiri itu memang nggak
nggak rapat karena ketinggiannya masih terlihat orang lain kan, mukanya masih terlihat. Kalau yang sebelah kanan itu udah nggak kelihatan apa yang terjadi di sana, rapat sekali. Harusnya ketika membuat serapat ini harus ada lubang-lubangnya, transparannya. Kalau membuat rapat kayak gini harusnya harus di bawah mata orang supaya kelihatan. Itu penting untuk konfirmasi gitu. Kalau ada pembunuhan, mana tahu udah bau gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kita harus kombinasikan sebaik-baiknya. Nah ada yang 4 itu menutup pandangan seperti tadi, yang ada untuk menutup pandangan seperti ini ya tadi juga gitu. Terlalu rapat sehingga orang di dalam dan orang yang di luar pun tidak saling bisa melihat. Betul-betul tidak ada mengendaki, dia tidak bisa melihat rumahku dan tidak bisa melihat kegiatan di dalam pagar. Begitu juga sebaliknya, orang di luar sana juga ada di dalam rumah juga, ada apa di luar sana ya? Pagar dapat melindungi rumah dari angin kencang. Nah, bisa jadi misalkan angin di sekitar lingkungan itu tinggi, tangannya gede, misalkan kamu di atas ketinggian, sehingga angin itu dari tekanan rendah ke tekanannya lebih tekan tinggi, tekanan lebih rendah. Jadi kalau ada perbedaan kontrik, biasanya angin itu kencang. Nah, kencangnya angin inilah yang kita bisa hindari. Seperti kemarin tuh rumah saya tabrak angin sampai ada yang jebol gitu kan. Peralam-peralamnya ketimpa beton yang belum jadi di atas dinding yang belum jadi. Nah, akhirnya ya pada berantakan, menimpa atap di bawahnya. Nah, seperti itu karena angin lingkungan kita kencang. Banyak cara untuk menanggulangi itu ya, dengan cara membuat dinding yang masif atau dinding yang bukan hanya masif tapi ada rongganya sehingga angin itu tidak semuanya lari, tapi ada yang dibelokkan, ditahan. Kalau semua dilepas, nah kena rumah kita. Tapi kalau ada yang ditahan dan dilepas, maka yang input outputnya akan beda. Masuknya gede, keluarnya kena ketercambangan kita lebih sedikit. Knotnya, ketekanannya lebih sedikit karena membuat transparan tapi terukur. Jadi kalau kita menahan itu bisa risiko juga seperti ombak tuh ya, ditahan pakai dinding. Wah, itu nabrak dan dia akan naik ke atas. Tapi kalau kita bikin dinding yang berlubang juga, maka tabrakan tadi tidak membuat front yang bentur keras. Kan ada ruang-ruang yang mengakselerasikan, menyalurkan. Sehingga justru malah melemahkan gelombang itu. Begitu juga dengan angin, jadi sama karakteristiknya. Jangan membuat benturan yang terlalu masif, tapi harus mengakselerasikan. Ada yang dilepas, ada yang ditahan. Supaya yang dilepas itu adalah mengecilkan tendangannya, dan yang dilepas itu membuat jalur baru lagi. Sehingga angin ini bisa terdistribusi merata. Jadi angin itu sebaiknya terdistribusi merata di lingkungan kita. Supaya lingkungan kita jadi sehat. Kalau ada bau cepat pergi, kalau ada semacam polusi juga cepat pergi gitu. Dan tidak pengap, ruangannya segar, ya, berganti udaranya. Nah, jadi alam ini harus dikelola sebaik-baiknya. Sudah bagus banget alam ini, tinggal kita untuk memasukkan menjadi bagian desain. Kemudian ada pagar dan tempat meletakkan beberapa elemen aksesoris, misalkan ada tempat alamat, ada alamat, juga ada pot-pot ya, tanaman seperti itu. Mungkin ada papan nama, ada punya usaha atau apa yang jadi bisa dijadikan area untuk penempatannya. Bisa juga ada lampu, juga ada tempat surat, udah nggak lazim ya surat. Yang lazim sekarang paket, cuma paket nggak ada tempatnya, harus ketemu dengan orang. Nah itu, ini ada lampu, ada pot, jadi semua ini adalah makin membuat pagar itu bukan sekedar pembatas atau sekedar untuk supaya nggak terlihat macam-macam tadi, tapi juga ada unsur estetika juga.
Nah, ini pun ada tora untuk lampu taman. Tinggal tergantung mau temanya apa nih, mau tema Jepang gitu ya. Dan ini yang lebih rendah bisa untuk pot-pot bunga dan sebagainya. Nah, misalkan ada pakai tanaman guanyu ya yang jatuh ke bawah itu bagus juga. Jadi saya pikir ya bagus juga semuanya ya. Jadi nanti bisa bagikan materi. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi contoh yang pagar gitu ya. Jadi berdasarkan gambar teknik, jelas sekali kan gambar yang punya data-data ya. Misalkan ini adalah dari tampak samping, potongan, ya. Potongan, kemudian ini tampak depan, rencana pagar dari depan, tapi juga dipotong ini. Ini artinya potongan menerus kanan kirinya masih panjang. Nah, yang di atas itu adalah perspektif. Dinahnya malah nggak dibuat. Nanti kita lihat kalau yang ada dinahnya bisa ngomong banyak. Jadi detail, jadi ini juga sebagian daripada pagar ya. Tapi tidak jelas ukuran-ukurannya, nama-namanya, di sambungannya di sisi sebelahnya. Detail itu sudah ukurannya sudah jelas semuanya sampai ke bahan-bahannya. Ya, ini tampak dinah ya, dinahnya di bawah ini. Dinah pagar depan. Ini jelas yang di atas adalah tampak depannya. Jadi ini dari atas, ini depannya. Ini nyambung kalau kita tarik garis ke bawah ya. Sehingga nyambung. Jadi maksud saya tadi begini. Jadi Anda mau bikin dinah di bawahnya, di atasnya adalah tampak depan. Sebelah kanan ini tampak kiri. Kiri sebelah sini atau kanan. Silakan salah satu aja. Atau potongan nanti dibuat sini. Dibuat potongannya sini, nggak ada gambar potongannya. Jadi ini dinahnya, ini atasnya, tampak depannya. Pagarnya pendek banget sih. Nah, ini kalau sini bukan pagar, ini apa pintu masuk ya. So, mungkin ram ini. Harusnya ini ram. Apa ini ram tadi kok digambar di sini? Coba kita lihat. Oh, garasi. Oh. Ini sepertinya ini ram. Jadi ini harusnya digambar mobil di sini. Jadi ini sama sebelah sana beda tinggi. Coba kita lihat lagi. Sebelah mana tadi? Ini garasi kelihatan ya. Pel lantainya. Tuh, minus 50. Di depan sini minus 70. Berarti ada 20 cm. Kalau ini 750. Oh, ini 170 ya. Ini 1 meter, 750. Ini sampai sana. Jadi ini sana lebih tinggi dari sini. Ini lebih rendah. Ini kalau nggak salah 50 nih gambar, ini 70 atau 170. Jadi sana lebih tinggi ya. Ini mobilnya di sini. Jadi miring. Ini pagarnya di sini. Harusnya nggak usah digambar, nggak apa-apa. Area yang sebelah di dalam sana. Nah itu area di dalam kan yang di sini, di dalam, yang di luar. Lihat di gambarnya seperti itu. Ini lebarnya 60 cm. Garis pelangis finishing cat ini ada listnya 60. Kalau kolomnya 50 cm. Sama semua. Ini atasnya ada listnya 60, jadi 10 cm listnya 5 cm 5 cm ya. Terus tingginya ini sampai di atas ini
2 meter 30 kali. Sama orangnya tinggi-tinggi begitu. Kemudian tingginya berapa? 2 meter. Sini ke sini 3 meter. Tinggi tamannya ini 40 cm. Jadi kelihatan semua. Antar kolom sekitar 2,5. Dihitung dari as. Antar kolom taman pagar. Nah, seperti itu. Ini ada pohon gede di sisi dalam sana, tapi nggak digambar. Di dalam gambar ada. Jadi itu caranya menggambar. Nanti mungkin Anda sudah punya di foto di gambar arsitektur. Ini juga begini, ini denahnya, ini tampaknya. Wah, ini lebih ke klasik lagi ya, ukir-ukiran. Betul ya, ini denahnya, ini tampaknya pada apanya. Nah, ini sama maksud tadi, ini ada pintu kecil untuk manusia, ini pintu besar untuk kendaraan atau mobil. Kan sering gitu, jadi orang itu tidak keluar masuk di pintu lebar gitu. Ada pintu kecilnya. Ini ada 10 meter nggak sih ya? 5 meter, ini 1 meter sekian, 5, 6 tambah 3. Ya 10 meter lah kira-kira lebih ini. Juga sama kasus kita. Ini juga pagar dan pintu pagar. Yang tadi apa ya? Tapi ini hanya tampak depan saja. Nah, ini tampak depan dan perspektifnya. Ya. Seperti itu, nggak usah dikasih anak panah begini, kita juga udah tahu kan. Jadi nanti nggak usah dipanah-panahin begini ya. Nah, ini tampak depan, perspektif. Ini sampai bikin karakter gitu ya, dindingnya. Nah, seperti itu. Nanti aku tambahin lagi tugas teman-teman mahasiswa yang udah lalu. Memang tidak begitu bagus, coba ya nanti kita lihatin. Sebentar, saya hentikan dulu. Tapi minimal itu yang dibayangin nanti. Saya coba share lagi. Apa itu ya? Sebentar. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, ini pekerjaan kakak kelasmu dulu, jadi membuatnya juga seperti ini. Jadi lokasi di mana silahkan gitu ya. Tapi yang jelas tugasnya tadi seperti itu. Mau pakai lokasi mau enggak juga nggak apa-apa. Mana ada pagarnya seperti inilah intinya. Ini ukurannya 10,5. Nah, artinya ini adalah kamu punya bahan yang saya kasih tadi dan contohnya seperti ini dan Anda akan buat seperti apa. Ini misalkan konsepnya, konsep itu bukan tema ya. Tema sama konsep beda. Tadi kan udah tahu ya, konsep itu munculnya dari analisis. Kalau tema itu yang menjiwai tentang karyanya nanti. Temanya minimalis, itu bukan konsep, itu tema. Jadi beda. Nah, kalau konsep ya dari analisisnya, pagarnya mau dibikin apa. Bisa terbuat dari batu bata. Ya batu bata yang minimalis. Konsepnya batu bata, tapi temanya minimalis. Mau pakai batu candi, ya harus minimalis. Jadi tema itu mengontrol, tapi kalau konsep hasil dari rembukan menganalisis existing, menganalisis material yang ada,
menganas dari fungsi yang ada, jadi beda. Nah, sampai ke detail pagar.